Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya sobat kreatif, kita belajar bareng kembali di channel sederhana ini ya. Oke, dan sebelum saya mulai, tidak lupa juga doa terbaik dari seorang pemula. Semoga semua sehat, sukses, lancar jaya, dimudahkan dari segala urusannya ya. Adapun kita sedang sulit dalam masalah atau sedang mendapatkan kerumitan, semoga cepat diberikan jalan keluar sebaik jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk segala lelah, rasa capek semoga digantikan dengan hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya, insya Allah. Baiklah, di tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba buat ragum catok atau bisa disebut penjepit besi ya sobat kreatif. Jika biasanya kita sering melihat ragum dengan sistem press menggunakan long drat atau baut besar atau pada umumnya ya. Di sini saya akan coba membuat ragumnya dengan sistem quick clamp untuk mempelajarinya lebih dalam dan sekalian ya untuk mencari efisiensi dari alatnya. Oke, tapi sebelum kita langsung ke praktek pembuatan alatnya ya, sesuai janji saya di video sebelumnya. Jadi saya akan coba sempatkan membahas sedikit tentang mesin las yang rekomendasi buat pemula untuk belajar las ataupun untuk memulai usaha bengkel lasnya ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita awali saja pembahasannya ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, ini dia unit mesin las inverter 120 ampere dari Haston dengan kode 4300-010 ya yang akan saya coba ulas di kesempatan kali ini. Untuk pada kemasannya, untuk sebelumnya udah pernah saya buka untuk mengecek apakah sudah sesuai setiap bagian sebelum saya coba review atau publikan di sini. Pada isi kemasan mesin las ini cukup simpel ya, hanya terdapat 2 buah kabel polaritas negatif dan positif, unit mesin lasnya dan 1 buah manual book dan kartu garansi tentunya. Jadi tidak ada part tambahan atau bonus ya seperti kedok atau kacamata, sikat kawat atau semacamnya. Dan di kemasannya juga terdapat 2 buah kawat elektroda ukuran 2,6 mm ya. Elektroda ini untuk pengujian, biasanya untuk pengujian fungsi seperti umumnya pada kemasan isi mesin las. Dan pada manual box mesin lasnya juga cukup simpel, kalau saya lihat-lihat hanya 1 lembar kertas seperti ini ya. Tapi kalau saya cek kembali isi manual booknya lebih to the point, langsung pada instruksi terpenting pada mesin lasnya seperti aturan keselamatan, cara pengoperasian dan pengenalan kawat yang direkomendasikan mesin lasnya. Oke, dan untuk kartu garansi dengan ukuran cukup mungil juga ya, mungkin disesuaikan dengan ukuran mesin lasnya yang sangat kecil. Baiklah, untuk garansi mesin las ini punya garansi 1 tahun yang berlaku dari tanggal pembeliannya, dan garansi yang diberikan hanya berlaku untuk servis, tidak termasuk penggantian spare partnya ya. Baiklah, kita coba bahas dari perangkat yang lebih pentingnya lagi. Pada bagian polaritas negatif atau kabel massa menurut saya lebih menarik dan menjanjikan ya. Di sini cukup terlihat profesional dengan ukuran sedikit lebih besar ya. Dengan bahan yang dipakai bahan tembaga dengan ukuran per cukup besar juga pada bagian dalamnya. Jadi punya jepitan cukup kuat pada media yang akan dilasnya ya sobat kreatif. Pada bagian penjepit kabel kebanyakan atau umumnya dengan sistem seperti ini ya, sistem lipat, jadi tanpa tambahan klem seperti baut. Biasanya sedikit pengalaman saya kurang kuat ya karena kabel bersentuhan langsung dengan masanya, tapi untungnya pada bagian sisi sebaliknya dibuatkan lipatan kabel cadangan. Jadi jika sewaktu-waktu jepitan yang dipakai rusak atau patah bisa dialihkan ya ke satunya lagi. Kalau untuk kualitas kabel sendiri yang dipakai di mesin las ini, kalau menurut saya tidak ada masalah ya, cukup baik. Oke, saya akan coba ukur ya panjang kabelnya. Saya penasaran juga dengan panjang kabel bawaan yang dipakai pada mesin las ini. Untuk panjang kabel di mesin las ini mempunyai panjang 150 cm ya sobat kreatif. Saya coba perjelas sedikit ya dari pengaruh ukuran kabel, karena banyak sekali yang menanyakan hal ini ya. Bawaan kabel mesin las ini mempunyai panjang 150 cm bukan tanpa alasan ya sobat kreatif, tapi memang sudah disesuaikan dengan kestabilan pada ampere dan tegangannya. Jadi kalau ada pertanyaan contohnya ya, apakah kabel polaritas kalau diganti dari 150 cm panjangnya ke 250 cm berpengaruh apa tidak ya, seperti itu. Tentunya berpengaruh pada arus atau pada pengapian mesin las ya biasanya. Meskipun tidak seperti itu ibaratnya ya sobat kreatif, ukuran panjang polaritas tetap seperti bawaannya ya 150 cm ibaratnya. Hanya kabel terminal yang dipakai memakai kabel dengan ukuran yang tidak sesuai atau ukuran panjangnya melebihi kapasitas juga akan berpengaruh sama. Atau bisa juga kabel polaritas bawaan mesin lasnya diganti dengan kabel biasa ya yang ukurannya lebih kecil juga akan sama berpengaruh ya ke performa mesin lasnya. Terus apa saja efek dari hal tersebut ya misal dilakukan? Sedikit yang saya tahu, efek yang dihasilkannya biasanya ya pengapian akan melemah, ampere ngawur, tidak sesuai polaritas, biasanya panas.
Dan mungkin ada beberapa lagi ya efek yang ditimbulkannya. Jadi intinya apa yang kita pakai usahakan sesuaikan dengan kapasitas dan spek alatnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya sobat kreatif. Untuk pada penjepit elektroda atau stang las punya ukuran standar dengan alas penjepit sama ya, berbahan tembaga juga. Dan untuk ukuran panjang kabelnya juga sama ya, yang dipakai sama-sama 150 cm ukurannya dengan polaritas negatifnya ya. Untuk pada tampilan depan pada mesin las ini seperti yang bisa kita lihat di sini, di bagian kanan terbawah terdapat dua slot songket positif terbawah dan negatif di atasnya. Untuk bagian kanan atas terdapat lampu indikator power paling atas dan di bawahnya indikator OC ya, atau overshuran, yang berarti dalam bahasa Indonesia kelebihan arus. Ini indikator protect ya kalau saya menyebutnya, jadi bukan karena kelebihan arus, mungkin kalau menurut saya ya. Karena biasanya indikator ini akan menyala ketika ada problem atau bekerja mendeteksi ketika ada kelainan arus pada mesin lasnya. Intinya ada jalur yang bermasalah ya pada mesin lasnya, akan ditandai dengan menyalanya indikator OC ini. Dan biasanya berbarengan dengan melemahnya api las atau mati total, gak bisa dipakai buat pengelasan ya sobat kreatif, jadi tidak ada pengapiannya. Mungkin seperti itu ya sedikit yang saya tahu dengan fungsi indikator OC ini pada mesin las. Oke, untuk yang terakhir pada tampilan depan mesin lasnya tentunya kontrol ampere ya, untuk menyeting di berapa ampere yang akan dipakai pada pengelasannya. Untuk bagian tampilan belakang mesin lasnya seperti umum mesin las inverter ya, tombol on off dan lubang pendingin atau kipas. Juga bagian sisi atau samping mesin lasnya tak ada yang berbeda ya seperti umumnya. Di sini untuk mesin las ini untuk pengangkatnya masih memakai strap atau selendang seperti ini ya. Kalau menurut saya memang nyaman dengan selendang strap seperti ini untuk mesin las ukuran kecil, jadi lebih nyaman ya ketika dipindah-pindahkan. Untuk yang penasaran dengan ukuran keseluruhan mesin las Haston 120 ampere ini, saya coba ukur manual ya untuk ukurannya. Mesin las ini punya panjang 26 cm, lebar 12 cm, dan tinggi dari alas 19 cm ya, cukup mungil dan simple. Baiklah, sebelum kita uji ketangguhan mesin las mungil ini pada pembuatan alat yang akan saya coba buat di kesempatan kali ini, saya perjelas dulu sedikit ya untuk spek lengkap mesin lasnya. Mesin las Haston 120 ampere ini berarus listrik 18 ampere ya, untuk power 3,9 kPa, output arus 30-120 ampere, no load 76 volt ya, duty cycle 60%. Untuk yang sering menanyakan pengertian duty cycle pada mesin las ini, insya Allah sudah pernah saya bahas ya. Sobat kreatif bisa cek di pembahasan atau video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, untuk efisiensinya 80%, ukuran elektroda yang direkomendasikan dari minimal 1,5 mm sampai 3,2 mm ya, satu fase 220 volt. Mesin las ini 900 watt ya sobat kreatif, jadi bisa dioperasikan di daya minimal 1300 watt. Sama halnya dengan mesin las atau pengoperasian mesin las 450 watt ya. Oke, dan kenapa saya rekomendasikan mesin las ini untuk para pemula yang mau belajar las? Karena menurut saya mesin las ini simple, tidak ribet dalam setiap fitur, dan cocok untuk pengelasan di bidang industri baja dan kerajinan seperti saya ya, kecil-kecilan seperti ini. Oke, dan untuk sisa kekurangan dan kelebihan mesin lasnya sobat kreatif bisa menilai langsung di pembuatan yang akan saya coba praktekkan di kesempatan kali ini. Intinya apa yang saya coba rentetkan dan perkenalkan dari awal sedikit besarnya ada manfaat baik buat sobat kreatif semuanya ya. Oke sobat kreatif, alat tempur sudah menyala kuning semua. Sekarang kita gas pada tema utama isi videonya. Di sini saya akan awali dengan menyiapkan bahan besi hollow ukuran 50x50 ketebalan 3 mm dengan panjang 22 cm. Selanjutnya saya siapkan juga plat 7,5 ketebalan 9 mm ya. Untuk platnya saya hanya membutuhkan 10 cm saja, jadi kita potong dulu dengan panjang 10 cm. Oke, dan jika sudah di plat 10 cm ini saya akan buatkan dua buah lubang baut ukuran 10 ya. Jadi plat ini saya akan fungsikan untuk penahan bagian depan alatnya. Dan untuk lubang baut yang di platnya dibuat untuk menyatukan mata penjepitnya ya. Untuk platnya sudah dibuatkan dua buah lubang baut ya. Sekarang saya akan pasang berdiri tepat di bagian ujung hollownya seperti ini. Saya akan kuatkan dengan lasan ya sobat kreatif.
Baiklah, untuk plat penahan sudah terpasang. Sekarang saya akan siapkan kembali plat dengan ukuran sama 10 cm juga. Ini untuk mata penjepit ragumnya. Di sini saya pakai plat lebar 6 cm dengan tebal 12 mm. Saya akan buatkan jalur cacahan pada sisi platnya seperti umumnya sebuah mata ragum ya sobat kreatif. Ini berfungsi untuk cengkeraman agar media yang dijepit tidak geser. Oke, setelah jalur cacah pada plat sudah dibuat, sekarang kita buatkan juga 2 buah lubang yang harus lurus ya dengan lubang baut pada plat penahannya. Kita coba pasang pada plat penahannya ya. Untuk tahap bagian depan ragumnya sudah kita selesaikan. Sekarang saya akan lanjut pada tahap as pendorongnya. Di sini saya sudah siapkan as diameter 22 mm dengan panjang 28 cm. Untuk as 22 mm-nya saya perkecil bagian ujungnya agar mempunyai diameter 14 mm dengan panjang 4 cm ya, yang saya perkecil. Selanjutnya pipa diameter 32 mm dengan panjang 6 cm yang bagian dalamnya saya sesuaikan dengan diameter as yang dipakai. Lalu saya siapkan juga 2 pipa diameter 22 mm dengan panjang 1 cm dan 2,5 cm ya. Yang diameternya saya sesuaikan juga dengan as yang saya perkecil ya sobat kreatif. Oke, agar tidak semakin bingung, kita coba satukan satu persatu dari tiap bahan yang saya perkenalkan barusan ya. Saya awali dari pipa yang 1 cm-nya, saya akan satukan dengan pipa yang diameter 32 mm dengan posisi tepat di bagian ujung pipanya ya seperti ini. Oke, dan di sini untuk pipa kecilnya sudah terpasang ya, sudah saya haluskan juga. Sekarang saya akan posisikan lubang kecilnya di bagian dalam asnya. Lalu saya akan tempatkan pipa yang 2,5 mm-nya pada bagian dalam pipa besarnya ya seperti ini. Jadi di sini saya akan buat pengunci asnya ya dengan pipa yang 2,5 cm-nya. Jadi saya matikan agar as utama yang 22 mm tetap bisa bergerak berputar ketika pipa yang 32 mm nanti kita matikan. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini saya sudah siapkan kembali plat untuk mata ragum bagian belakang dengan 2 buah lubang baut sama seperti yang bagian depannya ya. Hanya di sini di bagian tengahnya saya sudah buatkan lubang diameter 32 mm seukuran pipa besar yang tadi kita pasang pada asnya ya sobat kreatif. Lalu 1 buah plat 6 cm yang saya buatkan juga lubang besar dan 2 buah lubang baut juga ya sama. Plat 6 cm ini saya fungsikan untuk dudukan mata ragum dan as pendorongnya ya. Jika sudah bisa dipahami, sekarang kita patenkan pipa besar dengan plat dudukannya. Oke, dan kurang lebihnya seperti ini ya untuk hasilnya setelah kita satukan. Sekarang saya akan proses bagian belakang alatnya ya. Di sini saya sudah siapkan 2 buah plat 6 cm ketebalan 8 mm. Untuk platnya satu polos, satunya lagi sudah saya buatkan lubang diameter sama dengan asnya ya sobat kreatif. Untuk kedua plat akan saya posisikan kurang lebih seperti ini ya. Plat yang polos akan saya pakai buat menutup lubang hollownya. Dan yang sudah dibuatkan lubang untuk dudukan as pendorongnya ya sobat kreatif. Oke, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah dari jarak as ke hollownya atau ke alasnya ya, harus sama dari depan sampai belakang. Karena as akan beroperasi maju mundur ya sobat kreatif, dengan patokan mata ragum harus tetap di jalur. Agar ketika pertemuan kedua mata ragum bisa sama rata ya. Jadi usahakan untuk posisi lubang pada plat harus persisi tepat di tengah dan sama lurusnya dengan bagian depannya ya.
Baiklah, untuk di bagian ini saya akan buatkan tahanan jalur agar pertemuan kedua mata ragum bisa sama rata ya sobat kreatif. Yang pertama saya akan buatkan dulu dudukan untuk penahannya dengan bahan UNP ya seperti ini yang sudah saya bentuk segitiga. Kita satukan dengan dudukan asnya ya. Jika sudah, bisa kita siapkan kupingan penahan pada dudukan yang sudah terpasang seperti ini. Oke, bisa dipahami ya sobat kreatif, kita kuatkan langsung. Untuk tahanan jalur sudah terpasang ya sobat kreatif. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Di sini saya akan siapkan satu buah per yang lingkaran dalamnya saya sesuaikan terlebih dahulu dengan as pendorongnya ya. Dan satu buah plat 7 cm ketebalan 9 mm dengan panjang 8 cm. Selanjutnya dua buah plat 3 cm ya ketebalan 10 mm dengan panjang 5 cm tiap masing-masingnya. Kita coba satukan dulu plat yang 3 cm-nya ya sobat kreatif dengan dudukan asnya seperti ini. Oke, jika sudah, kita siapkan bahan selanjutnya untuk menyatukan tiap bagiannya ya sobat kreatif. Yang pertama saya sudah siapkan dua buah as diameter 24 mm yang sudah saya potong dengan panjang 2 cm ya. Pada bagian kedua as sudah saya buatkan lubang 10 mm tepat pada bagian sisi asnya. Dan untuk pada as yang satunya sudah saya buatkan juga lubang baut 10 mm seperti ini. Oke, dan untuk bahan lainnya di sini ada dua plat panjang 10 cm dengan bagian tengah sudah kita buatkan lubang diameter 24 mm sama dengan potongan asnya ya. Untuk bahan terakhir ada as 10 mm dengan panjang kurang lebih 12 cm di sini. Kita coba satukan tiap bagiannya ya. Kita tempatkan kedua plat 10 mm tepat di bagian samping agar menyatu dengan plat yang 3 cm-nya ya seperti ini. Lalu untuk potongan as bisa kita posisikan di masing-masing lubang pada platnya. Untuk selanjutnya as 10 mm kita pasang juga pada lubang yang terdapat pada potongan asnya seperti ini ya sobat kreatif. Untuk patokannya lubang pada plat harus tepat berada di tengah-tengah plat yang 8 cm atau yang terpasang pada as yang di bagian tengah ini ya. Sobat kreatif bisa perhatikan lebih detail videonya. Untuk as kecil kasih jarak minimal 2 mm dari as besar dan posisi as kecil harus rapat ya dengan plat yang 8 mm. Sekarang kita coba satukan dulu ya tiap bagiannya untuk memperjelas setiap kaitan dan fungsinya dari tiap bahan yang saya perkenalkan barusan. Untuk plat penutup terakhir karena lebar ruang saya lebihkan untuk memberi jarak agar plat yang 8 cm yang kita pasang di tengah tetap aktif ya. Jadi akan menyisakan ruang renggang pada sambungannya. Di sini saya akan coba buatkan bantalan pada tiap sambungannya ya agar mudah menyatukannya. Baiklah, sebelum kita kuatkan semua keseluruhan sambungan, saya akan patenkan dulu ya as yang 10 mm dengan potongan as 2 cm-nya seperti ini. Oke sobat kreatif, untuk tiap bagiannya sudah kita laspul semua ya, bagian bawah dan bagian atas juga sudah saya rapihkan dan ratakan seperti ini. Pada bagian atas saya sudah buatkan 6 buah lubang baut 10 mm ya untuk pemasangan penutupnya. Untuk bahan penutupnya saya pakai plat ketebalan 2 mm di sini yang sudah saya bentuk menyesuaikan ruangnya ya sobat kreatif dengan bantalan strip kecil pada bagian belakangnya untuk menutup celah terbuka dan pengunci ya. Untuk bagian penutup atas sengaja saya buat pemasangannya dengan baut agar mudah membongkar setiap bagian di dalamnya jika ada kendala atau ada yang harus diperbaiki ya sobat kreatif. Untuk penutup bagian bawah saya akan pakai bahan plat ketebalan 8 mm ya yang saya sesuaikan juga dengan ruangnya. Saya akan pasang dengan mematenkannya ya seperti ini. Untuk bagian atas dan bawah sudah kita buatkan penutup. Sekarang saya akan ke proses pembuatan kaki-kaki alatnya ya. Di sini saya akan memakai bahan potongan UNP kurang lebih yang saya pakai 5 cm ya. Di sini untuk ukuran potongannya.
Selanjutnya saya akan siapkan juga 4 potongan plat 3x10 yang saya siapkan dengan masing-masing satu buah lubang pada bagian tengahnya. Potongan plat ini saya sesuaikan dengan lebar bahan UNP-nya ya sobat kreatif. Oke, kita coba satukan dengan ragumnya ya sobat kreatif. Saya akan pakai cara seperti ini agar hasil kaki-kaki sama rata ya antara depan dan belakangnya. Baiklah sobat kreatif, untuk pembuatan kaki-kaki ragumnya sudah kita selesaikan. Sekarang saya akan lanjut ke pembuatan pegangan as pendorongnya ya. Di sini untuk pegangannya saya akan pakai batok pipa stainless ukuran 2 inch agar nyaman ketika kita menarik as dan mendorongnya ke depan ya. Oke, dan untuk pemasangan pegangan as pendorongnya sudah kita selesaikan juga ya. Sekarang di bagian plat belakang tepat di atas as pendorong saya akan pasang setelan untuk plat aktifnya dengan pemasangan baut panjang seperti ini ya. Setelan ini berfungsi untuk mengatur cengkeraman plat aktif pada as pendorongnya ya sobat kreatif. Jadi bisa kita sesuaikan dari setelan ini. Jika as terlalu seret atau terlalu longgar bisa kita setel dari setelan yang saya buat ini. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang kita masuk pada bahan terakhir pembuatan ragumnya, yaitu tuas penekan ya. Di sini saya sudah siapkan untuk tuasnya. Ini saya buat dari plat 3x10 yang saya bentuk agar sesuai dengan desain ragumnya. Untuk pada bagian ujung tuasnya saya sudah buatkan lubang as 10 mm dan lubang untuk baut pengunci. Baiklah, kita coba pasang ya untuk tuasnya dan kita coba untuk fungsi ragumnya. Sobat kreatif bisa perhatikan pada bagian uji ini ya, ketika tuas kita tekan untuk menjepit dan as posisi terkunci dengan plat aktif, posisi media yang dijepit akan tetap bergerak dan tidak akan terjepit kuat ya. Itu disebabkan dari as pendorong yang saya pakai memakai as polos ya. Jadi di sini kita perlu membuatkan garis gerigi sepanjang jarak maksimal renggang antara mata penjepitnya. Itu untuk memberi kuncian ketika tuas ditekan dan mendorong plat aktif. Pada bagian tengah gerigi akan tertahan otomatis oleh plat aktifnya ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Nanti kita perjelas kembali ya tiap kaitannya. Untuk mempermudah jangkauan apa yang saya maksud, sobat kreatif bisa lihat sistem yang dipakai pada stang silent ya, yang lebih mudah, kurang lebihnya seperti itu sistem yang dipakai pada ragum quick clamp yang saya buat ini. Di sini saya sudah buatkan jalur gerigi pada asnya seperti yang bisa dilihat ya. Gerigi jalur yang saya buat pada asnya saya buat acak, dan saya juga akan tambahkan stopper tuas di sini ya sobat kreatif, agar tuas tidak turun ke belakang yang akan mengganggu dan berpengaruh pada kelancaran as pendorongnya. Dan jika sudah, sekarang kita coba untuk hasilnya ya setelah kita kasih gerigi pada asnya. Seperti yang bisa sobat kreatif lihat di tayangan videonya, meskipun sudah saya kasih gerigi di sepanjang jalur maksimal terbuka ragumnya, tapi ketika kita coba di beberapa ukuran media yang dijepit, ada yang menjepit kuat, ada yang los tanpa cengkeraman juga ya. Itu disebabkan karena gerigi yang saya buat secara manual, bukan hasil mesin atau pabrikan, jadi tidak sama rata di sepanjang asnya. Untuk simpelnya ada yang nyangkut, ada yang enggak ya. Jadi jika sobat kreatif mau membuat ragum sistem quick clamp seperti ini, ada baiknya memakai as yang sudah dikartel pakai mesin bubut biasanya ya, agar hasilnya sama rata cengkeramannya. Saya buat manual seperti ini karena memang nggak punya alatnya ya sobat kreatif. Baiklah, kita langsung saja ke solusinya. Untuk mengakali agar jepitan ragum sama rata di tiap media yang akan dijepit, saya tambahkan setelan pada bagian dalamnya untuk menahan plat aktifnya ya. Setelan yang saya buat kurang lebihnya seperti ini ya sobat kreatif, bisa dilihat di videonya. Jika setelan yang bagian belakang untuk mengatur agar asnya berjalan lancar ketika maju mundur, sedangkan setelan ini berfungsi untuk menahan plat aktifnya agar memaksa terkait pada celah gerigi as pendorongnya ya. Insya Allah bisa dipahami ya untuk semuanya untuk sejauh ini. Jika malah tambah pusing dengan yang saya jelaskan, bisa fokus ke tayangan videonya dan bisa di mute untuk suaranya ya. Sekarang kita coba setelah kita atur setelannya ya.
Oke, dan untuk hasilnya alhamdulillah berjalan baik ya pada cengkraman dan daya tekannya setelah saya tambahkan setelan penahan pada bagian dalamnya. Baiklah sobat kreatif, pada dasarnya saya buat alat-alat seperti ini dengan kombinasi dan beberapa tambahan eksperimen bukanlah untuk memperkeruh isi pikiran saya dan sobat kreatif ya, atau mempersulit setiap kerjaan saya. Semata-mata ini hanyalah cara saya dalam mencari setiap jawaban yang nampak samar pada teori yang saya pakai, karena tidak semua setiap apa yang tertanam di pikiran dan imajinasi saya dalam berkarya akan tuntas hanya dengan gambaran, tebakan, dan hitungan saja, karena mungkin memang dari segi pengalaman dan kapasitas otak saya nggak sebesar itu ya. Jadi saya mencari setiap jawaban solusi kesulitan saya hanya bisa memakai teknik lapangan seperti ini, terjun langsung untuk mempraktekannya ya. Saya selalu percaya setiap orang punya kemampuan yang sama meskipun dengan pemahaman berbeda-beda. Sama halnya seseorang yang menginginkan kepintaran dalam berhitung ya sobat kreatif. Tergantung bagaimana metode belajar yang dikuasai, meskipun setiap proses dan waktu tidak selalu sama dengan yang lainnya ya. Semua bisa diasah dan dipelajari untuk memecahkannya. Jadi tetap semangat untuk semuanya, jangan pernah mengklaim kita nggak bisa kalau kita sudah niat dan bersungguh-sungguh insya Allah ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebihnya seperti itu sedikit yang bisa pemula seperti saya share atau bagikan di kesempatan di tema belajar bareng kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Untuk ragum yang saya buat ini insya Allah saya akan lelang, dan untuk hasilnya berapapun alat ini terjual nanti, insya Allah akan saya sumbangkan pada orang-orang yang membutuhkan. Jika ada dari sobat kreatif yang mau berpartisipasi atau ada niat mau membeli ragumnya yang saya buat ini, bisa hubungi kontak HD Karya ya, atau DM ke IG saya. Insya Allah di setiap deskripsi video sudah saya cantumkan lengkap setiap link yang bisa dikunjungi untuk semuanya. Kalau untuk kontak telepon dan lainnya di Google juga insya Allah ya sudah tercantum lengkap. Oke, untuk yang mau bergabung di grup WA yang sudah saya buat, bisa kirimkan nomornya ke IG saya, nanti saya save ya dan masukkan ke grup WA-nya untuk kita sharing, belajar bareng, dan bersilaturahmi. Oke sobat kreatif, jalan terbaik untuk mendapatkan setiap kelancaran dan kesuksesan adalah dengan mengurangi setiap kesedihan orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.